Baik, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Yuliana Widiawati, NIM 19104168845. Di sini saya akan mempresentasikan tentang lingkungan pasar dan bukan pasar. Mari kita masuk ke pendahuluan. Beberapa perusahaan dapat berhasil dalam lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar mereka. Mereka juga berhasil dalam lingkungan sosial, politik, dan hukum. Tempat mereka beroperasi Google, McDonald, dan Toyota telah terus sukses di pasar mereka dan secara umum mereka juga telah memperoleh pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Untuk mencapai kinerja yang unggul, perusahaan harus beroperasi secara efektif di lingkungan pasar mereka. Mereka harus efisien dalam produksi dan responsif terhadap permintaan konsumen. Mereka harus mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan, berinovasi melalui penelitian dan pengembangan produk dan layanan baru. Manajemen yang efektif di lingkungan pasar adalah kondisi yang diperlukan untuk kinerja yang unggul, tetapi itu tentulah tidak cukup. Kinerja perusahaan dan manajemennya juga tergantung pada lingkungan bukan pasarnya. Lingkungan bukan pasar terdiri dari pengaturan sosial, politik, dan hukum yang membentuk interaksi di luar tetapi berkaitan dengan pasar dan kontrak. Lingkungan bukan pasar mencakup interaksi-interaksi antara perusahaan dan individu, kelompok kepentingan, entitas pemerintah, dan publik yang ditengahi bukan oleh pasar tetapi oleh lembaga publik dan swasta. Institusi publik berbeda dari pasar karena karakteristik seperti aturan mayoritas, proses hukum hak yang luas, aksi kolektif, dan akses oleh publik. Aktivitas dalam lingkungan bukan pasar dapat bersifat sukarela. Misalnya, bila perusahaan melakukan kerjasama dengan pejabat, pemerintah, atau kelompok pemerhati lingkungan. Perusahaan dan dapat secara sukarela bekerja sama dengan pemerintah atau pemerhati lingkungan. Manajemen yang efektif juga merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk memperoleh kinerja yang unggul di lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar telah tumbuh dari waktu ke waktu, dan ini memerlukan pemerhati yang meningkat dari pihak manajemen perusahaan. Masalah bukan pasar sangat penting diperhatikan bila perusahaan mau tetap bisa eksis, dan masalah bukan pasar juga dapat menjadi agenda perusahaan. Perusahaan harus memerhatikan keberlanjutan hidup perusahaan, beradaptasi dengan perubahan iklim global, keamanan, kesehatan, keselamatan, dan juga memperhatikan regulasi dan deregulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, perlindungan kekayaan intelektual, hak asasi manusia, kebijakan perdagangan internasional, anti monopoli, tekanan sosial dari organisasi non-pemerintah atau LSM, dan aktivitas sosial, liputan media berita, media sosial, tanggung jawab sosial perusahaan, dan etika. Peraturan dan kewajiban akan menjaga keselamatan standar yang sudah ditetapkan memiliki efek yang luas bagi dunia bisnis. Akses ke pasar internasional memengaruhi strategi kompetitif yang melibatkan desain produk, penetapan harga, dan perencanaan kapasitas. Setiap contoh yang diberikan di sini memiliki dua komponen masalah mendasar dan dampaknya pada kinerja. Masalah penghematan bahan bakar misalnya terkait dengan perubahan iklim dan keamanan global dan memiliki implikasi luar terhadap kinerja. Fokus manajemen di lingkungan bukan pasar adalah bagaimana perusahaan mobil dapat berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam mengolah isu-isu publik dan privat ini sehingga isu-isu ini dapat diatasi.
Peran manajemen. Karena pentingnya strategi bukan pasar terhadap kinerja manajemen, manajerial, dan organisasi. Strategi bukan pasar merupakan tanggung jawab manajer seperti diilustrasikan dalam gambar 1-1. Perusahaan beroperasi di lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar. Manajer diposisikan untuk menilai dampak dari kegiatan pasar perusahaan mereka pada lingkungan bukan pasar dan dampak perkembangan di lingkungan bukan pasar terhadap peluang dan kinerja pasar. Manajemen dengan demikian bertanggung jawab untuk merumuskan dan menerapkan strategi pasar dan bukan pasar. Baik, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada kekurangan, dimaklumi saja. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Ingin kalian nyimpan. Dah.